warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas dengan judul materi konsep negara. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Hafiz Ridwan dengan NPM 3025210149. Selanjutnya ada Muhammad Amrin Hakim dengan NPM 3025210141. Lalu yang berikutnya ada Billy Kaban dengan NPM 3025210465. Yang terakhir ada Muhammad Fahrezi Sondara dengan NPM 3025210145. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul konsep negara. Konsep negara di zaman Timur Kuno. Konsep negara di era Timur Kuno sangat dipengaruhi oleh mitologi, agama, struktur sosial, dan kebutuhan mendasar akan stabilitas serta keamanan. Konsep negara zaman Timur Kuno memiliki ciri utama, yaitu religius dan absolut, artinya penguasa dianggap sebagai wakil dewa atau dewa itu sendiri, membuat hukum bersifat ilahi dan absolut. Yang kedua yaitu pengatur sosial ekonomi. Negara memiliki peran sentral dalam mengatur tanah, ekonomi, dan struktur sosial masyarakat. Dan yang ketiga, penjamin keamanan. Negara menyerap masyarakat dan menerapkan kontrol total demi mencapai stabilitas dan ketertiban. Dan yang terakhir, konglomerat wilayah. Negara seringkali merupakan gabungan dari wilayah berbeda yang dipersatukan melalui kekuatan militer atau administrasi. Selanjutnya, konsep negara di zaman Yunani kuno. Di Yunani kuno berbeda dengan Timur kuno. Konsep negara berpusat pada polis atau kota negara. Polis adalah komunitas politik atau memiliki identitas hukum, pemerintahan sendiri, dan tempat konsep kewarganegaraan dan demokrasi mulai berkembang. Selanjutnya, ada beberapa tokoh kunci di zaman Yunani kuno. Yang pertama ada Solon. Ia meletakkan dasar bagi demokrasi melalui reformasi hukum dan ekonomi. Selanjutnya ada Cleothenes, menggambarkan sistem demokrasi dan reorganisasi politik di Athena. Selanjutnya ada Pericles, ia memperkuat demokrasi dan partisipasi warga. Yang terakhir ada Plato, ia menyajikan konsep negara yang ideal yang dipimpin oleh filsuf raja, sekaligus mengkritik demokrasi. Yang selanjutnya yaitu konsep negara di zaman Romawi kuno. Romawi kuno memberikan kontribusi besar dengan konsep respublika dan penekanan pada hukum. Di sini ada tokoh Cicera dikenal dengan pemikiran utamanya respublika, yaitu negara dipandang sebagai kepentingan bersama yang diikat oleh hukum dan keadilan. Sementara itu, Augustus fokus pada reformasi. Yang pertama ada sistem Principate, memadukan simbolisme republik dengan kekuasaan monarki, memperkuat birokrasi dan institusi. Yang terakhir ada sentralisasi kekuasaan negara semakin terpusat dan dipersonalisasi dengan senat yang perannya berubah menjadi pengesahan keputusan Augustus. Selanjutnya, konsep negara di abad pertengahan. Abad pertengahan ditandai oleh beberapa ciri kunci. Yang pertama, fragmentasi kekuasaan dan feodalisme, yaitu kekuasaan politik terfragmentasi di bawah sistem feodal. Selanjutnya, ada peran gereja. Gereja memiliki peran yang sangat dominan, seringkali bersaing atau mengungguli kekuasaan negara. Yang terakhir, ada awal mula negara modern. Meski terfragmentasi, periode ini juga menjadi awal mula perkembangan hukum dan kewarganegaraan yang akan mengarah ke negara modern. Selanjutnya ada beberapa tokoh penting di abad pertengahan. Yang pertama, Thomas Aquinas. Ia berpendapat bahwa negara dibentuk untuk menuju kebaikan bersama atau bonum commune, yang berarti hukum itu harus adil dan rasional. Yang selanjutnya ada Marsilius dari Padua. Ia menegaskan bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam negara, menentang otoritas dan spiritual gereja atas urusan politik. Yang terakhir ada Paus Innocentius III. Ia menegaskan bahwa otoritas tertinggi adalah Paus, tidak hanya dalam urusan gereja tetapi juga ada urusan politik. Selanjutnya ada konsep negara di era modern. Era modern atau pasca abad pertengahan membawa konsep negara bentuknya yang kita kenal sekarang dengan ciri-ciri. Yang pertama, prinsip kedaulatan, yaitu negara modern didasarkan pada prinsip kedaulatan yang absolut dalam wilayahnya. Selanjutnya, ada negara bangsa atau nation state, yaitu munculnya entitas politik yang menggabungkan negara dan identitas kebangsaan. Selanjutnya, ada demokrasi dan partisipasi, yaitu peningkatan peran rakyat dan sistem demokrasi. Yang terakhir, ada welfare state,
yaitu peran negara yang meluas untuk menjamin kesejahteraan warga. Di era modern ini ada beberapa tokoh utama di era ini yang sangat berpengaruh. Yang pertama ada Thomas Hobbes. Ia mengemukakan konsep Leviathan yang menekankan perlunya kekuasaan absolut untuk menjaga ketertiban. Yang selanjutnya ada John Locke. Ia mengajukan konsep hak asasi, pemerintahan terbatas, dan kontrak sosial. Berikutnya ada Jean-Jacques Rousseau. Ia menekankan kedaulatan rakyat dan kehendak umum atau general will melalui kontrak sosial. Selanjutnya ada Montesquieu. Ia memperkenalkan konsep fundamental pemisahan kekuasaan atau trias politica. Yang terakhir ada Max Weber. Ia mendefinisikan negara sebagai entitas yang memiliki monopoli kekerasan yang sah. Jadi kesimpulan adalah evolusi konsep negara bergerak dari sistem absolut dan religius di Timur kuno menuju model polis yang demokratis di Yunani kuno. Kemudian berkembang menjadi konsep respublika berbaris hukum dan sentralisasi kekuasaan di Romawi kuno. Meskipun abad pertengahan ditandai oleh fragmentasi feodal dan dominasi gereja, periode ini meletakkan dasar bagi era modern, di mana negara berevolusi menjadi negara bangsa yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, hukum, dan prinsip pemisahan kekuasaan.